Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratis sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ikhwanihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi sallallahu abaina wa ummahatina wa ajdadina jaddatina wa jaddati jaddatina wa akharina wa khawalatina وعمنا وعماتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولا خصوص مؤلف هذا الكتاب شيخ علي عاصم بسم الله واتنا خاصة وعمد المسلمين أجمعين عامة شغل الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Sampai bab apa ya? Hah? Hiwalah udah ketinggalan, udah kelewat. Hah? Hiwalah penutupan. Oh iya. Hadis terakhir berarti. Hadis terakhir an Amr bin Shu'aib. Apa an Abi Hurairah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la kafalata fi haddin rawahul Baihaqi bi isnadin dha'ifin. Dan dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya Shu'aib an jaddihi dari kakeknya Shu'aib radhiyallahu anhum semoga meridai Allah dari mereka. Qala berkata ya Amr bin Shu'aib, qala Rasulullah telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la kafalata fi haddin, tidak ada kafalah, tidak ada hukuman badan, fi haddin pada persoalan had, pada persoalan hudud maksudnya, pada persoalan hukum-hukum. Atau begini bahasa enaknya, la kafalata, tidak ada jaminan jaminan hukuman badan maksudnya fi haddin pada persoalan had atau hudud, hukum-hukum. Rahul Baihaqi bi isnadin dhaif, meriwayatkan akan hadis oleh Imam Baihaqi dengan isnad yang lemah. Jadi Bapak-bapak, ini masih menjelaskan tentang bab hiwalah dan doman. Hiwalah itu kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dia adalah perpindahan hutang piutang terhadap orang lain. Namanya hiwalah. Kemudian juga ada dalam bab ini dijelaskan tentang doman. Doman itu artinya menjamin seseorang pada persoalan hutang piutang. Jadi ada bedanya. Ada hiwalah itu artinya perpindahan hutang yang kita berikan kepada pihak lain. Yang saya berikan contoh tempo hari seperti si A itu memiliki hutang kepada si B, kemudian si C itu punya hutang kepada si A. Jadi si A punya hutang kepada si B, C punya hutang kepada si A.
Sehingga ketika B menagih kepada si A, maka kemudian kata si A, kamu wahai C punya hutang sama saya, bayarkan hutang saya yang ada pada B. Gitu. 3 pihak itu, hiwalah namanya. Atau kalau pada orang yang meninggal, berarti orang meninggal itu punya tanggungan hutang, kemudian ahli warisnya menghiwalahkan tanggungan hutang itu kepada dirinya. Misalkan mayit itu punya hutang kepada si B, maka silakan B untuk bayar hutang mayit pada ahli warisnya yang namanya A. Itu hiwalah. Paham ya? Paham ya? Nah, itu sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu ya. Kemudian di dalam bab ini juga menjelaskan tentang doman. Doman itu artinya menjaminkan hutang. Seseorang punya hutang, kemudian saya menjaminkan hutang dia kepada saya. Udah nggak usah dibayar, saya yang jamin hutangnya. Itu maksudnya. Persoalan hutang itu boleh kita jaminkan, boleh. Tapi kalau persoalan hudud, persoalan hukum, la kafalata fi had. Itu maksudnya. Kalau udah persoalan seseorang kena tindak pidana, korupsi atau apa gitu, saya nggak boleh menjaminkan diri saya. Udah, saya aja yang dipenjara, nggak bisa. Kalau persoalan hutang bisa saya jamin, saya yang bayarin. Tapi kalau persoalan hukum nggak bisa. Saya nggak bisa menjadi penjamin atau yang menggantikan posisi orang tersebut. Itu masuk dalam kategori bab doman namanya. Ya, itu terakhir bab doman. Ada persoalan di sini? Ada yang ditanyakan? Doman cukup ya? Nah, baik, kalau gitu kita beralih ke bab berikutnya. Babus syirkah wal wakalah. Ai hadza babus syirkah wal wakalah. Formula ini yaitu satu bab di dalam menjelaskan tentang syirkah. Syirkah itu kalau ngaji sama guru-guru tua zaman dulu itu diartikan sebagai persekutuan usaha. Namanya syirkah. Atau orang sekarang bilang korporasi. Atau bahasa lainnya syirkah adalah kemitraan usaha. Ini maknanya syirkah banyak nih. Termasuk koperasi bisa kita maknai dari syirkah itu. Mana syirkah bisa koperasi, korporasi itu syirkah. Kemudian kemitraan itu syirkah. Usaha bersama itu syirkah mananya. Nah, jadi malam hari ini kita akan menjelaskan tentang syirkah dan wakalah. Wakalah itu artinya perwakilan. Sistem negara kita itu berarti sudah mengambil referensi dari agama. Karena kita ada namanya Dewan Perwakilan Rakyat, babnya wakalah. Nah, nanti wakalah dalam bidang siasah nanti bisa kita bahas di sini. Ya. Dan wakalah itu berarti persoalannya banyak Pak ya. Persoalan apakah itu kategori hukum pernikahan, ya perdata, berarti hal-hal yang sifatnya perdata itu masuk pada bab wakalah, itu boleh-boleh saja. Termasuk ya pernikahan, kalau bapak-bapak mau berwakil menikah itu boleh loh, biar nggak ketahuan. Mau nikah lagi nih, terus bagaimana caranya? Biar yang tua nggak tahu, akan wakalah aja, boleh. Jadi bapak-bapak berwakil, malam ini nikah di sana, misalkan di Indramayu nih, misalkan nikah di sana, nggak usah kemana-mana, bapak di sini aja. Nanti ada orang yang datang ke sana menikah untuk kita di sini, dan nanti kita pulang ke Indramayu tinggal tidur doang. Enak ini kalau bisa. Hah? Iya, enak. Boleh itu.
Berarti akarnya bagaimana? Ya aku terima nikahnya sama, cuma nanti ada bahasa yang berbeda, ada redaksi yang berbeda. Saya terima nikahnya dan kawinnya Fulanah binti Fulan untuk Fulan bin Fulan yang berwakil kepada saya. Kontan gitu. Itu lapatnya. Boleh. Diono anu doang, foto doang, dipoto doang dia. Tapi ntar kita yang foto di dalam gitu. Boleh, itu abakalah seperti itu. Ada yang pernah nyoba begitu, Pak? Belum. Mau nyoba? Silakan, ada itu hukumnya, boleh. Ada HP itu juga guru ya? Hah? HP ya? Bisa menonton karya Indra Bayu. Boleh. HP. Boleh. Ntar kalau mau prakteknya nggak apa-apa, anu aja, japri mas saya. Bisa itu. Ya. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala ana salisus syarikain ma lam yakhun ahaduhuma sahibah fa idza khana kharajtu min bainihima, rawahu Abu Daud wa shahahul Hakim. Ana salisus syarikain, ana bermula aku kata Allah. Salisus syarikain, orang yang ketiga dari orang yang bersekutu atau yang bermitra. Malam yakhun ahaduhuma sahibahu, selama tidak berkhianat oleh salah satu keduanya sahibahu akan temannya atau sahabatnya. Fa idza khana, maka apabila berkhianat ia ahad, kharajtu min bainihima, niscaya aku keluar dari antara keduanya. Rawahu Abu Daud, meriwayatkan akan hadis oleh Imam Abu Daud, wa shahahul Hakim, dan mensahihkan akan hadis oleh Imam Hakim. Jadi dalil syirkah pertama mengambil dari hadis qudsi, Pak. Ya, firman Allah, ana salisus syarikain. Kata Allah, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berusaha. Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bermitra. Apabila salah satu di antara orang yang berusaha itu atau bermitra itu atau bersyirkah itu berkhianat, maka aku akan keluar di antara keduanya. Maksudnya begini, kalau ada orang berusaha bareng, kemudian salah satu dari dua orang ini ada yang berkhianat, maka Allah akan keluar dari kemitraan yang terbangun dari dua orang itu. Dan ketika Allah sudah keluar dari penyaksian dua orang yang bermitra, itu artinya Allah cabut keberkahan dari usaha itu. Itu maknanya begitu. Jadi usahanya udah berantakan itu, Pak, karena udah nggak ada campur tangan Allah di situ. Allah nggak reda udah, karena ada pengkhianatan dalam kedua orang yang berusaha itu. Nah, itu disebut dalam hadis qudsi, ana salisus syarikain. Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berusaha. Ya. Bicara tentang syirkah, ini nanti modelnya banyak, Pak, ya. Modelnya banyak. Tapi secara umum syirkah itu dalam mazhabul arba'ah saya lihat ada dua pandangan, masing-masing dua pandangan. Seperti Imam Ahmad itu. Imam Ahmad itu membagi menjadi dua. Ada syirkatul ain atau syirkatul milki atau syirkatul imlak. Ada syirkatul uqud atau syirkatut tasarruf namanya. Syirkatut tasarruf atau syirkah uqud.
Itu. Jadi ada dua syirkah itu. Tapi yang banyak menjadi pembahasan dalam setiap bab syirkah itu adalah syirkah tasarruf dan syirkah tasarruf atau syirkah uqud namanya. Di dalam istilah fikih itu sering kita mendengar yang namanya tasarruf. Tasarruf itu artinya adalah penggunaan. Tasarruful mal berarti penggunaan harta. Atau tasarrufus syai' menggunakan sesuatu. Itu bahasanya adalah tasarruf. Nah, ketika kita menggunakan kata tasarruf atau istilah fikih menggunakan kata tasarruf, maka di dalam kata tasarruf itu pasti akan berkaitan dengan persoalan hukum. Nanti hukumnya itu bisa jadi hukum halal atau bisa jadi hukumnya hukum haram. Seperti tasarruful mal, penggunaan harta. Itu menggunakan kata tasarruf. Berarti kan nanti di dalam penggunaannya itu orang bisa terjerumus atau terjebak pada hal-hal yang haram. Dalam penggunaan harta yang salah otomatis berarti dia akan masuk pada ranah hukum. Istilah tasarruf di dalam kajian fikih itu sangat erat kaitannya dengan hukum. Itu berkaitan dengan hukum. Apakah itu nanti hukum halal, hukum haram dan hukum lain sebagainya. Itu. Dulu saya pernah pada saat di pesantren itu syirkah dimaknai koperasi. Ya karena memang syirkah itu kalau kita lihat definisinya baik dari segi lughatan, dari segi tekstualnya, kebahasaan maupun istilah itu seperti satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau menurut pendapat Imam Ibnu Hajar dalam kitab ini, definisi daripada syirkah itu di sini dikatakan huwa lughatan khalatun nasibaini bihaitsu la yatamayyazu ahaduhuma anil akhar. Jadi khalatun nasibain, mencampur dua bagian, bihaitsu la yatamayyazu ahaduhuma anil akhar, sampai salah satu keduanya itu tidak bisa dibedakan. Jadi melebur. Syirkah itu secara kebahasaan artinya adalah melebur dua perkara menjadi satu sehingga tidak bisa dipisahkan, tidak nampak lagi perbedaan antara satu dengan yang lain. Seperti kayak kita bikin kue lah ya. Kue itu kan peleburan dari berbagai macam bahan ya. Kalau kita bikin kue itu pasti bahan dasarnya misalkan terigu. Misalkan kue apa yang sering kita makan tuh? Taruhlah kue opak lah ya. Ya, itu kan bahan dasarnya terigu, nanti dicampur dengan yang lain. Kemudian diolah sampai tidak bisa dipisahkan bahwa sesungguhnya bahannya itu tidak lebih daripada satu, tapi terlihat seperti satu. Syirkah begitu. Jadi termasuk khalatun nasibain, mencampur dua bagian, kemudian dicampur itu sehingga tidak terlihat adanya perpisahan, tidak adanya perbedaan satu dengan yang lain. Itu makna tekstualnya syirkah. Namun kalau secara syar'an atau istilah para ulama atau terminologi ulama, yang namanya syirkah itu adalah aqdun bainal mutasyarikaini fil asli war ribhi, yakni akad yang terjadi di antara dua orang yang berusaha fil asli dalam modalnya war ribhi dan keuntungannya. Nah, jadi akad antara dua orang dengan berbekal modal dan menghasilkan untung. Itu syirkah. Ada kolaborasi dua orang ya, yang satu dengan yang lainnya membuat kesepakatan. Nah, itu namanya syirkah.
Ya, contoh kecilnya begini dah. Contoh sederhananya, bapak-bapak misalkan mau bikin warung warkop dah, warung kopi gitu ya. Kita usaha yuk, ayo gitu. Bikin apa kita? Bikin warung kopi. Bikinlah kita warung kopi. Kira-kira itu warung kopi berapa ya? Kalau udah sampai jadi warung tuh kira-kira modalnya berapa? Modal semuanya. Katakan 5 juta. Baik. Saya 5 juta, saya 2,5 juta, ente 2,5 juta. Duit itu dikumpulin jadi satu, melebur kan jadi satu, menjadi modal dan menjadi untung. Itu yang disebut dengan aqdun bainal mutasyarikain fil asli war ribhi. 2,5, 2,5 juta dikumpulin jadi satu, bikin warkop. Itu namanya syirkah begitu. Ya. Paham Pak ya? Nah, nanti bagaimana pembagiannya, pembagian hasil? Ya itu tergantung bagaimana kesepakatan bersama. Ya karena misalkan modalnya sama-sama 2,5 juta, nanti misalkan dapat keuntungan 500, ya udah 2,5, keuntungannya dibagi begitu. Itu namanya syirkah. Gitu. Dan ini hukumnya Pak, syirkah itu sebetulnya sudah ada di zaman jahiliyah. Saya katakan begini, setiap apapun dalam syariat agama itu pasti sudah ada transaksinya sebelum agama meresmikan. Contoh begini, kayak persoalan syirkah sebelum Islam datang udah ada. Persoalan talak, perceraian itu juga sebelum Islam datang udah ada. Artinya semua apa yang kemudian hari ini ada dalam agama kita itu sesungguhnya zaman dulunya udah ada. Cuma nanti ada yang disempurnakan, ada yang dikurangi, dan ada yang ditambahkan. Contoh yang dikurangi apa? Masalah tolak cerai. Di zaman jahiliyah itu cerai udah ada, cuma tidak ada pembatasan. Sehari itu perempuan bisa diceraikan bisa 100 kali zaman dulu. Kemudian datanglah Islam memberikan batasan pada persoalan tolak. At-talaqu marratain au tasrihun bi ihsan. Baru ada pembatasan. Dulu itu Masya Allah, perempuan itu benar-benar dianggap seperti sampah. Sehari bisa 100 kali ditalak, kan berarti kalau lagi butuh doang. Lagi butuh dirujuk, kagak butuh ditalak. Sehari bisa berapa kali dia. Nah, Islam datang baru dibatasi gitu. Jadi tradisi itu udah ada semua. Termasuk persoalan syirkah. Zaman dulu udah ada syirkah. Kemudian wakalah udah ada, doman udah ada, hiwalah udah ada, semua itu dalam tradisi-tradisi jahiliyah. Islam datang, kemudian ditakrir, diisbatkan, ditetapkan oleh Islam dan diberikan kesempurnaan atau dikurangi, seperti persoalan talak tadi jumlahnya dikurangi. Itu Islam datang seperti itu, menjadi pelengkap dari semua yang ada. Makanya kalau kita tarik sedikit ke belakang, persoalan-persoalan yang kemudian orang gugat hari ini, kalau ditarik ke belakang sebetulnya ketemu semua sih Pak. Satu contoh misalkan, di masjid ada menara nggak? Masjid kita ada menaranya nggak nih? Ada menara. Menara itu apa di zaman Nabi ada? Nggak ada Pak. Jauh sebelum Nabi ada, menara udah ada sebetulnya. Udah ada. Kemudian nama menara itu kan mulut orang Indonesia Pak. Menara. Padahal mulut Arab menyebutnya manaroh.
Orang kampung kita bilang apa? Menara. Padahal aslinya manaroh. Manaroh itu artinya apa? Tempat api. Narun, api. Manarotun, tempat api. Kenapa tempat api ada di masjid? Gitu. Ini persoalannya sama apa namanya, wakalah, sama syirkah. Udah ada sebelum Nabi ada. Gitu. Nah itu kan orang-orang Majusi itu nyembah api kan. Mereka nyembah api. Apinya ada tempatnya. Tempatnya namanya manaroh, tempat api. Apinya di tempat yang tinggi, mereka kemudian menyembah api. Nah, kemudian Islam datang, ditundukkanlah mereka, para penyembah api itu kemudian didakwahkan dalam ajaran kita, dan akhirnya mereka pun banyak masuk pada agama Islam. Adapun peninggalannya seperti manaroh, tempat apinya, itu tidak dihapuskan dalam agama kita. Bahkan diletakkanlah tempat api itu untuk menggantikan posisi muazzin. Karena zaman dulu kan azan nggak pakai speaker, ya. Oh nggak pakai speaker, kemana mereka harus mengumandangkan azan supaya bisa terdengar suaranya? Naiklah ke atas manaroh itu. Nah, manaroh tempat api, naik ke atas, dan Bilal azan di atas, semuanya kedengeran. Ada budaya, Pak, yang kemudian tetap masih dijaga kelestariannya, tapi diberikan nilai Islam yang luar biasa. Gitu. Kalau nggak ada peninggalan zaman dulu yang namanya manaroh, nggak bakalan ada menara, Pak. Gitu. Tapi tidak dihapuskan semua, enggak. Gitu. Itu manaroh tuh, tempat api. Padahal ya, kita nyebutnya menara. Orang kampung kita namanya. Lidahnya lidah sambel. Orang manaroh, menara. Ya udah, nggak apa-apa. Gitu. Wa anis Sa'ibil Makhzumi radhiyallahu an. Dan dari Sa'ib al-Makhzumi radhiyallahu an, annahu adalah Sa'ib al-Makhzumi. Karena syarikan Nabi adalah ia itu syarikan Nabi, mitranya Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'sah, sebelum diutusnya Nabi. Faja'a yaumal fathi, maka datang ia Nabi yaumal fathi, pada hari Fatah, pada hari kemenangan kota Mekah. Faqal, maka bersabda Nabi, marhaban bi akhi wa syariki. Marhaban, selamat kalau bahasa kita, selamat datang, bi akhi, wahai saudaraku, wa syariki, dan mitraku atau persekutuanku dan mitraku. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Majah. Meriwayatkan akan hadis oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dan Ibnu Majah. Nah, ini saya katakan tadi bahwa sebelum Nabi kita diutus, kita tahu Nabi kita itu adalah orang yang diberikan kepercayaan dari seorang wanita yang kemudian menjadi istrinya, yakni yang namanya Siti Khadijah. Nabi itu ikut berdagang bersama dengan Maisarah, ya. Dan itu Nabi sebelum diutus jadi Nabi. Makanya ketika sudah diangkat menjadi Rasul, Nabi kita pun sudah memenangkan kota Mekah, sudah penaklukan kota Mekah, maka Nabi berjumpa dengan kawan-kawan mitra usahanya zaman dulu, dan Nabi menyatakan marhaban bi akhi wa syariki. Artinya kan memang sebelum jadi Nabi atau sebelum adanya ajaran Islam yang namanya syirkah itu sudah ada. Ini buktinya Pak. Nabi kita itu luar biasa. Usaha pasti berkah buat Nabi, pasti berkah.
Makanya Siti Khadijah itu ya mengagumi Nabi sebetulnya dari Nabi kita masih bujangan, sebelum usia 25 ya. Dan akhirnya Nabi kita memang Allah perintahkan harus menikah dengan Siti Khadijah dalam usia 40 tahun, dalam keadaan janda, sudah punya suami 2 dan sudah punya anak 3. Nabi adalah seorang suami yang ketiga dari Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah sudah 2 kali menikah. Suami pertama punya anak 2, suami kedua punya anak 1, dan Nabi kita menikah dengan janda yang sudah 2 kali menikah dan punya anak tiri 3. Nabi kita itu. Dan Nabi kita itu perjuangannya luar biasa, apalagi seorang Siti Khadijah. Bahkan banyak riwayat Siti Aisyah itu, kalau bahasa orang kampung Pak, kegedegan aja sama Siti Khadijah, cemburu. Sampai sudah meninggal pun Siti Aisyah masih cemburu sama Nabi. Sebab begitu banyak Nabi kita selalu menyebut Siti Khadijah. Sampai-sampai Siti Aisyah itu mengatakan kepada Siti Fatimah, jangan-jangan di dunia ini cuma wanita itu yang ada cuma 1 gitu, Siti Khadijah. Dikit-dikit asal Nabi motong kambing kirimin buat temannya Khadijah, buat temannya Khadijah. Siti Aisyah cemburuan Pak. Jadi kalau bapak-bapak punya bini cemburuan itu bagus. Bagus. Normal. Itu Siti Aisyah aja cemburuan. Cemburuannya orang udah meninggal lagi. Siti Khadijah. Ya, karena Nabi bagaimana tidak terkesan dengan perjuangan Siti Khadijah. Separuh dari kota Mekah itu dulu asetnya Siti Khadijah. Separuh. Berarti kan janda kaya yang luar biasa, tapi semuanya habis untuk perjuangan Nabi. Dan yang sangat membuat terenyuh kalau kita membaca sejarah, bagaimana Siti Khadijah, seorang istri yang ya pemalu, sampai-sampai beliau pernah bicara sama putrinya yang bernama Fatimah, wahai Fatimah, tolong sampaikan ke bapakmu, suamiku Nabi Muhammad, kalau nanti saya nggak ada umur, saya meninggal dunia, pengen saya dibungkus pakai sorbannya Nabi yang selalu dipakai. Itu Siti Khadijah. Kagak muluk-muluk keinginannya. Kalau meninggal cuman pengen dibungkus pakai sorban. Sorban yang selalu Nabi pakai. Itu. Dan sampaikan ke suamiku, kata Siti Khadijah, kalau seandainya nanti jasadku sudah ditanam di tanah dan suamiku Muhammad masih berjuang di jalan Allah, jika memang tulangku itu bisa bermanfaat, ambil tulangku untuk berjuang di jalannya. Itu Siti Khadijah Pak. Udah wasiat, ntar kalau saya meninggal tulang saya masih ada, pakai buat berjuang ya. Bapak-bapak bininya udah ada yang wasiat? Kayaknya belum nih. Rangkai dulu mayatku gitu ya. Aduh, ya Allah. Itu saya kalau membaca sejarah itu Pak, benar-benar ya Allah terenyuh ya dengarnya itu. Dan sampai beliau akhirnya meninggal tuh Siti Khadijah, betul-betul Nabi kita ingin membungkus sesuai dengan pesan Siti Khadijah. Dibungkus pakai sorban, ternyata sorbannya kependekan Pak. Ditutupin di bagian pala, kaki kelihatan. Ditutupin kakinya, pala kelihatan. Nabi sedihnya kayak apa Pak? Mana itu permintaan terakhir istri tercinta itu. Ya kayak bapak-bapak bisa membayangin istri tercinta yang begitu banyak berkorban buat bapak-bapak. Pas giliran mati minta kain bapak-bapak coba dah. Pas bapak-bapak gelar kain,
nutupin pala, kaki kelihatan, kaki ditutupin pala kelihatan. Iya. Bagaimana kita bayangkan itu? Sampai akhirnya Allah tersenyum melihat itu. Karena ternyata ini skenario Allah yang luar biasa. Bahwa Nabi kita itu punya istri namanya Siti Khadijah. Siti Khadijah itu tidak diizinkan oleh Allah dibungkus dengan kain kafan dari barang dunia. Akhirnya Allah perintahkan malaikat bawakan kain kafan dari surga. Maka Siti Khadijah itu dibungkus dengan kain kafan produk surga. Masya Allah, luar biasa itu. Kalau seandainya dibungkus pakai sorban tadi pas muat, mungkin dibungkusnya pakai itu. Tapi karena memang itu adalah skenario Allah, mungkin kalau bahasa saya itu ada kehendak Allah yang luar biasa. Itu sampai dibungkusnya pun dengan kain kafan dari surga. Itu Siti Khadijah. Saya kalau ingat Yaumul Fatah itu ingat perjuangan Siti Khadijah ya. Dah. Ini hadis berarti menandakan bahwa syirkah itu memang sudah ada pada zaman sebelum Islam, pra-Islam sudah ada. Wan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala ishtaraktu ana wa Ammar wa Sa'ad fi ma nusiba yaum Badrin. Ishtaraktu, bersekutuan aku atau bermitra aku, ana ya aku, kata Abdullah bin Mas'ud, wa Ammar dan sahabat Ammar, wa Sa'dun dan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, fima nusiba, pada apa yang kami peroleh yauma Badrin, pada hari perang Badar. Al hadis aitam mimil hadis, rawahu An-Nasa'i, meriwayatkan akan hadis oleh Imam An-Nasa'i. Riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Pertama saya ingin sampaikan begini Pak. Kalau kita di kampung ada acara nikah, itu pasti ada khutbah nikah. Khutbah nikahnya Nabi, pembaca khutbahnya itu namanya Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau Nabi ada yang acara pernikahan, pasti yang disuruh baca khutbah nikahnya itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Dan Imam Malik salah satu pendiri mazhab yang tiga itu pernah mengatakan begini, aku tidak akan mau hadir di majlis walimatul imlak atau walimatul malak atau walimah akad nikah kalau di situ tidak dibacakan khutbah nikahnya Abdullah bin Mas'ud. Nah itu khutbah nikahnya seperti yang kita baca itu hari ini, itu namanya khutbah nikahnya Abdullah bin Mas'ud. Itu khutbah nikah Abdullah bin Mas'ud ya. Ini riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Saya teringat dengan khutbah nikahnya. Jadi kalau bapak-bapak baca itu, ingatlah bahwa yang baca itu dulu adalah Abdullah bin Mas'ud. Saya, kata Abdullah bin Mas'ud, bermitra dengan sahabat Ammar. Ini Ammar siapa namanya Pak? Ammar bin Yasir. Siapa dia? Dia adalah bapak intel dunia Islam. Ammar bin Yasir itu bapak intel dunia Islam, intelnya Nabi, intelijennya Nabi yang luar biasa ini, yang bisa pada akhirnya menjatuhkan kerajaan-kerajaan besar dengan kemampuan intelijensinya. Ini pelakunya, tokohnya namanya Ammar bin Yasir. Ya, biar tahu nih, kalau bapak-bapak mungkin ingin mendapatkan informasi tentang Ammar bin Yasir, silakan aja kirimkan Fatihah aja dulu. Kirimkan Fatihah yang banyak, nanti bapak akan diberikan informasi-informasi seputar rahasia apapun gitu. Ya kalau memang kita seorang
apa namanya aparat negara, coba kirimin deh Fatihah terus, ntar dapat informasi. Nah, itu sahabat Ammar bin Yasir. Wa Sa'adun dan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya kita tahu bagaimana sejarah beliau. Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir, Sa'ad bin Abi Waqqas, kami pernah bermitra, kami pernah bekerja sama dalam harta yang kami miliki dari perang Badar. Artinya kami mendapatkan bagian dari perang Badar yang kemudian hasilnya itu kami jadikan usaha bertiga, bermitra, bersyirkah bertiga itu. Jadi kalau apa namanya orang perang itu kan dapat harta rampasan perang Pak ya. Berapa itu dapatnya? Humusnya 1/5 itu. Nah itu diberikan rampasan perang kemudian dijadikan modal usaha oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan ini biasanya Pak Nabi itu kalau misalkan ada harta rampasan perang itu mu'allaf itu yang baru pada masuk Islam itu diberikan yang banyak. Adapun yang udah senior gitu enggak diberikan banyak itu. Yang baru masuk Islam kemudian sudah mau berperang itu diberikan nilai yang lebih tinggi biasanya dibandingkan yang lain gitu. Ya. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata, ya aradtul khuruja ila Khaybar, aku ingin keluar ke tanah Khaybar. Kalau bahasa kitabnya aradtu, aku berharap al khuruja akan keluar ila Khaybar, ke tanah Khaybar. Fa ataitun nabi, maka aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka bersabda Nabi, iza ataita wakili, apabila kamu datang wakili kepada wakilku bi Khaybar, di tanah Khaybar, fakhudh minhu 15 wasqan, maka ambillah olehmu darinya, dari wakili 15 wasqan, 15 wasak, ya 15 karung, ya kalau bahasa karung kecil lah, wasak. Jadi ini menjelaskan tentang wakalah. Ya. Wakalah itu berarti masyru'iyatul wakalah. Ini hadis menjelaskan tentang disyariatkannya berwakil. Ya, seperti yang tadi telah saya sampaikan itu, perwakilan atau wakalah itu dalam banyak hal diperbolehkan. Ya, artinya dalam persoalan pernikahan, persoalan apapun lah, boleh itu untuk adanya perwakilan. Termasuk di sini Nabi pernah meminta tolong pada Jabir bin Abdullah ketika beliau ke Khaybar, dan kemudian Nabi berpesan kepada Jabir bin Abdullah, nanti kamu datang ke sana ya, ke Khaybar, ada wakil saya di sana, tolong ambil 15 wasak dari dia. Jadi Nabi berwakil kepada Jabir bin Abdullah, itu boleh saja, berarti berwakil itu boleh, ya. Jadi ngambil apa aja boleh Pak, kalau berwakil nggak apa-apa, silakan, ya silakan. Tapi yang tadi kayaknya nggak ada yang berani itu, yang berwakil nikah itu nggak ada yang berani kayaknya, belum ada yang ngambil itu, belum saya dengar itu, ya. Padahal boleh itu, boleh. Berwakil seperti itu boleh. Nah. Tuh kita terusin Pak sampai selesai ya. Wa an Urwah al-Bariqi radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa ma'hu bidinarin yashtari lahu udhiyah. Ya ba'asa ma'hu, sesungguhnya Rasulullah SAW itu mengutus Rasul ma'ahu bersamanya, bersama Urwah, bidinari dengan 1 dinar, yashtari lahu udhiyah, yang membelikan dia Urwah
lahu untuk Nabi udhiyatan akan seekor hewan kurban. Al-hadis Aitam min al-hadis rawal Bukhari, meriwayatkan akan hadis Imam Bukhari fi asnai hadisin, pada tengah-tengah hadis, waqad taqaddama sungguh telah terdahulu ia. Berwakil dalam masalah udhiyah boleh-boleh saja. Jadi kalau misalkan Bapak nggak punya kesempatan untuk membeli hewan kurban, silakan berwakil. Tolong belikan saya ya ini. Kayak Nabi itu pernah mencontohkan itu. Nabi pernah berwakil kepada Urwa al-Bariqi untuk membeli seekor kambing, yang kambing itu kemudian nanti diudhiyahkan atau untuk dikorbankan. Silakan. Termasuk di sini juga kalau saya lihat kita itu kebanyakan motong kambing berwakil. Ya. Biasanya orang yang korban tuh motong diri apa diserahkan ke panitia itu? Panitia ya, berarti berwakil itu. Harus ada akad wakalahnya itu, Pak. Harus ada akad wakalah, akad berwakilnya. Jadi minimal ada bahasa, saya berwakil tolong sembelih kambing ini buat saya karena Allah gitu. Ada perwakilannya, akad wakalahnya ada gitu. Iya, minimal akadnya itu ada. Jangan diserahin aja. Harus ada akad gitu. Akad wakalah itu. Wakalahnya itu ada, harus ada itu. Afdolnya motong sendiri, afdolnya. Kalau misalkan nggak sanggup motong, ada panitia sama bini yang sanggup. Saya tanya, Pak, apabila ada seorang istri perempuan yang berani motong kambing, kemudian suaminya nggak berani, suaminya malah berwakil kepada panitia, itu lebih utama mana? Menyerahkan urusan penyembelihan itu kepada istri yang berani, apa diserahkan ke panitia? Kalau ke panitia bayar, kalau ke bini kagak. Coba pilih mana ya? Mungkin bapak-bapak pertanyaannya begini, emang perempuan boleh, guru? Ya, ada nggak sejarah di sini di kampung bapak-bapak yang motong perempuan? Ada nggak? Nggak ada. Sebetulnya boleh, Pak. Siapa bilang nggak boleh? Kita lihat dalam kitab Jawahirul Bukhari coba. Ada sejarah pada saat itu salah seorang budaknya sahabat Nabi itu, dia perempuan, dia punya kambing, tugasnya memang dia ngangon kambing. Kemudian pada saat dia lihat ada kambingnya yang sakit, kemudian dia potong kambingnya dan kemudian dilaporkan ke bosnya, saya telah memotong kambing yang tadi saya lihat kurang sehat, saya khawatir dia mati. Apa kata bosnya? Sebentar, kita tanya Nabi dulu. Terus ditanya, ya Rasulullah, ini yang motong perempuan, budak saya. Apa kata Nabi? Kul, makan, boleh. Nabi suruh makan. Artinya apa? Perempuan boleh motong kambing, boleh. Cuma ini jangan kenceng-kenceng, ntar perempuan pada jadi panitia lagi nih. Secara hukum boleh. Oh, boleh. Cuma bicara afdol, ya. Boleh, zaman dulu udah ada dicontohkan di zaman Nabi kok. Ada itu, perempuan boleh. Apalagi azan. Azan bayi. Seringkali itu ketika ada bayi lahir, ibunya ngomong, "Mana bapak lu?" Atau neneknya ngomong, neneknya bayi itu, "Mana bapak lu?" Mantunya dia itu misalnya, "Suruh azan ini nih." Ternyata nggak diazanin. Perempuan boleh nggak azanin? Boleh, Pak. Afdolnya laki. Tapi kalau kagak ada laki, perempuan nggak apa-apa. Iya. Makanya kita kalau emang jadi suami ya suami yang tanggap gitu. Jangan sampai diduluin sama perempuan gitu. Ini kalau perempuannya tahu, Pak, semuanya itu hukum-hukum, wah habis kita kegerus, Pak, sama dia. Ini bener-bener
Sekarang ibu-ibu aja udah berani gantiin posisi tahlil. Tahlil 7 hari, tahlil 100 hari, empuan aja udah empuan lah. Udah pada berani begitu. Ini apalagi saya buka begini, berarti motong kebo boleh guru, boleh perempuan. Wah besok dia pakai celana ulur apa celana panjang. Dia potong tuh kebo, waduh. Makanya jangan kalah kita. Hukum memang seperti itu hukumnya. Saya nggak tutup-tutupin, adanya begitu hukum. Perempuan boleh. Banyak referensinya itu. Di Jawahirul Bukhari itu kitab paling sahih, Pak. Mutiaranya hadis Bukhari. Dijelaskan seperti itu gitu. Boleh. Boleh. Azan boleh. Azan buat bayi loh ya. Boleh, ya. Sampai menjurus ke kambing perempuan juga boleh sebetulnya, Pak. Afdolnya laki. Tapi kalau misalkan nggak punya kambing laki atau mungkin cenderung lebih mahal kambing laki, kambing perempuan, apa-apa, buat akikah, buat korban, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada kambing laki atau nggak punya kemampuan buat beli kambing laki, misalkan ada seseorang, aduh saya nggak punya kambing laki guru, kambing saya ada beberapa, cuman yang ada perempuan, ya udah nggak apa-apa, potong, nggak apa-apa, boleh, ya, boleh. Cuman ini, mohon maaf itu, jangan sampai ketahuan sama tukang kambing nih. Ya padahal ya nggak apa-apa sih, ya, emang seperti itu hukumnya, boleh, boleh, ya. Cuma afdolnya gitu loh, afdolnya laki. Apa-apa itu afdolnya laki, azanin bayi afdolnya laki, motong kambing afdolnya laki, kambingnya laki afdolnya emang laki gitu. Bukan berarti nggak boleh perempuan, bukan, boleh. Hukumnya begitu. Ya. Nah ini masalah udhiyah ya. Jadi boleh berwakil untuk menyembelih kambing. Dari membelinya boleh, apalagi menyembelihnya. Membelinya boleh, menyembelihnya juga boleh. Di sini bisa kita lihat wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qol ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar ala shadaqah. Mengutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Umar ala shadaqah untuk mengambil shadaqah al-hadis. Pernah itu ya, sahabat Umar diperintahkan untuk mengambil shadaqah, artinya untuk mengambil shadaqah, maksudnya di sini adalah zakat ya. Untuk mengambil zakat, Nabi yang perintahkan berwakil kepada sahabat Umar. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahara, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nahara salasan, itu menyembelih Nabi salasan wasittin, 63 ekor kambing. Wa amaru Aliyan, dan memerintahkan Nabi Aliyan akan sahabat Ali radhiyallahu an ayyazbahal baqi, bahwa menyembelih akan al-baqi, kambing yang lain atau yang tersisa. Al-hadis aitamimul hadis rawahu Muslimun, meriwayatkan akan hadis oleh Imam Muslim. Nabi ada acara kurban waktu itu, Pak, 63 kambing. Nabi potong, selebihnya diwakilkan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi boleh berwakil itu. Nabi yang mulain, tapi kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Ali atas perintah Nabi. Artinya Nabi berwakil itu. Silakan. Jadi kalau bisa memang dibagi-bagi, Pak. Kalau misalkan di kampung kita itu ada panitia korban, bagian tukang motong, kalau bisa mah jangan satu. Loh, kalau kambing sampai 60 repot, Pak. Nabi aja serahkan kepada Sayyidina Ali untuk berwakil, untuk mewakili Nabi dalam penyembelihan hewan kurban tersebut, begitu. Silakan dah, gantian. Yang penting semuanya udah bisa cara-cara motongnya, gitu, ya. Kadang-kadang kita ada menyaksikan orang motong kambing, motong sapi, goloknya itu terangkat dari leher. Itu udah bangke, Pak. Kalau udah
nempel di sini, digorok begitu ya, jangan sampai keangkat. Keangkat itu di bangke loh, awas. Sekali tekan, udah aja terus tempelin terus, jangan diangkat sampai betul-betul putus semuanya urat-urat yang 3 urat ini. Putus semuanya baru angkat. Kalau baru ditekan begini satu terus keangkat begitu, ditekan lagi, ya itu udah motong bangke itu. Udah nggak boleh dimakan itu. Nah ini bagi tukang potong itu baik-baik itu. Itu amanat orang itu. Dia serahkan ke panitia, kemudian dia cara motongnya nggak benar, tanggung jawab itu. Tanggung jawab. Baik-baik. Ya. Begitu. Satu hadis lagi, Pak. Terakhir, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissatil asif, ya. Dalam kisah al-asif. Nanti akan al-asif itu maksudnya adalah al-ajir, ya. Orang yang mendapatkan, orang yang kerjaannya nyari upah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ughdu ya Unais." Bersegeralah, ughsu. Pergi-pagilah kamu, berpagi-pagilah kamu, ya Unais, wahai Unais, alam ra'ati haza, atas perempuan ini, fa ini tarafat farjumha, maka jika dia mengaku maka rajamlah olehmu akan dia. Hadis tamimul hadis muttafaqun alaih. Jadi Nabi itu pernah memerintahkan kepada Unais dalam kasus seorang wanita yang melakukan perbuatan zina. Artinya Nabi perintahkan, nanti kalau kamu ngaku rajam saja. Artinya Nabi berwakil gitu, memerintahkan kepada salah seorang sahabatnya untuk memberikan hukuman terhadap seorang wanita yang telah melakukan perbuatan zina. Nanti kalau memang dia mengaku terbukti, sudah hukum, rajam dia. Artinya punya kewenangan mutlak karena berdasarkan perintah Nabi dalam hal perwakilan. Nah itu seperti itu. Ya. Itu berarti dalam persoalan hukum, dalam persoalan jinayah ini ada semua Nabi berwakil, ya, kepada para sahabat-sahabatnya. Nah, itu. Saya pernah ada yang tanya begini, Pak. Guru, ada seseorang melakukan perbuatan zina sama bini orang. Kemudian dia mau bertaubat. Apakah ketika dia mau bertobat dia harus sampaikan kepada suaminya bahwa istrinya udah dizinain sama dia? Ya. Ini serba salah jawabnya, Pak. Kagak dijawab hukum, dijawab berapa ini? Kalau misalkan saya bilang, udah, lu harus ngomong sama lakinya. Kira-kira lakinya yang bagi duit apa bagi tabukan itu? Dikemplang bisa. Kalau kita diamkan saja atau kita katakan begini sudah, tapi dia masih merasa bersalah. Ya. Nah kalau itu kita ngambil sebuah rujukan tentang dulu di zaman Nabi ada orang yang mengaku berzina. Ya Rasul, saya pernah berzina. Hukum saya. Apa kata Nabi? Kalau kamu ingin mendapatkan hukuman, dihukum. Tapi kalau kamu sembunyikan, kamu bertaubat saja kepada Allah, itu juga boleh. Gitu. Artinya bagi seorang yang tadi telah melakukan perbuatan zina terhadap istri orang, ya silakan untuk menyembunyikannya dan kemudian bertaubat dengan taubatan nasuha. Gitu. Kalau misalkan mau melaporkan, itu juga bagus. Ya, nanti dia akan kena imbasnya. Di dunia bagus, sudah kena hukumannya.
Tapi kalau hukumannya hukuman Islam, iya dia nanti kan otomatis kalau dia memang melakukan zina dan kemudian dia mengaku zinanya zina ghairu muhsan ya, maka dia kan harus dirajam sampai mati. Selesai sudah hukumannya. Ya, tinggal di akhiratnya terserah Allah deh itu mah. Tapi hukuman dunia selesai. Gitu, itu pertanyaan sederhana tapi lumayan. Kalau dijawab, udah sono, lapor lo sama lakinya. Ya mungkin dipentungin, dikemplangin sama lakinya. Kalau kagak, ya jadi beban buat dia. Tapi ya silakan mau bertobat saja dengan sesungguhnya. Nah, itu lebih bagus gitu. Karena lihat kondisinya kita belum berada pada negara yang berdasarkan hukum Islam. Itu. Nauzubillah min dzalik gitu, Pak. Iya, gitu. Nah, selesai sudah beberapa hadis yang kita baca. Barangkali ada hal yang ada ditanyakan, ya, silakan. Silakan. Kemudian yang kedua, sekarang kan zaman online, mereka buka online, artinya di mana-mana, ambilnya di sini sama perempuan. Yang ketiga, nanti kalau misalnya ketika kita motong hewan, kemudian dia berontak, meleset satu kali, besok kita terlepas. Ya, ada 3 berarti. Pertama tadi masalah wakalah orang yang bisu tuli. Tapi buta nggak? Buta nggak? Buta nggak. Nah iya. Kalau bisu tuli buta itu repot. Ya. Kalau orang yang berwakalah kemudian dia bisu tuli itu bisa dengan bahasa isyarat. Kalau dia masih lihat berarti dia masih bisa menggunakan bahasa isyarat. Itu sah. Wakalatul khars itu perwakilannya orang yang tuli itu, bisu itu sah hukumnya. Ya dengan bahasa gerakan yang kedua pihak itu sama-sama paham. Dia misalkan berwakil, orang tuli bisu ini berwakil sama saya dan saya mengerti bahasa dia. Kemudian saya sampaikan itu kepada orang lain yang memang dia minta perwakilan apa misalkan, maka itu hukumnya boleh sah hukumnya itu karena memang ada celah untuk mendapatkan wakalah itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua nikah online. Nikah online itu kalau misalkan bergambar itu boleh. Ya. Nikah online itu asalkan bergambar, dalam arti mempelainya misalkan di Jawa Timur, mempelai wanitanya, ya laki-lakinya di sini atau di Mekah, gitu. Kemudian amilnya di sono, iya, saksinya di sono, ada semua. Di sini tinggal ijab. Misalkan di sana walinya mengatakan nankahtuka wa zawwajtuka ala ma amara rasulnya, kemudian di sini mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur halan. Terus bisa dilihat, di sana bisa lihat, di sini bisa lihat, sono bisa lihat sini, sini bisa lihat sono, akadnya juga bahasanya tadi lafadznya bisa terlihat, maka itu hukumnya sah. Sah hukumnya, Pak. Dulu pernah Gus Dur pernah menikah itu juga dia. Nikahnya pakai telepon. Ketika beliau kalau nggak salah di Baghdad apa di mana itu, nikahnya di Jombang. Itu boleh. Artinya sudah ada ijtihad zaman dulu sudah ada untuk hal-hal yang memang menggunakan alat-alat baru. Itu boleh hukumnya. Ya. Dan itu nggak ada yang terkurangi dari persyaratan ya kan? Walinya ada, semuanya ada, boleh. Ya, itu kedua. Yang ketiga tadi, motong baru 1 kali, kemudian berontak, lari itu ya. Ya udah bangke, mau diapain?
Iya, makanya di situ harus, nah ya udah nggak usah diterusin. Makanya di situ harus betul-betul terjaga dan terpelihara kondisinya. Iketannya ya harus paten, semuanya harus paten gitu. Kalau udah keangkat begitu, udah jadi bangke, mau dipotong lagi, ya bangke sudah. Satu hari atau 2 hari dia masih bisa hidup. Nah di situ nanti dilihat hayatnya itu pada saat dipotong hayat mazbuhah atau hayat mustaqirrah gitu. Kalau hayat mustaqirrah itu baru sebatas luka, dia bisa hidup selamanya. Kalau misalkan dia sudah hayat mazbuhah tapi ada sesuatu yang memang udah putus, cuma bukan putus. Katakan ini urat besarnya udah kena gitu, separuh tinggal dikit lagi, tapi belum putus. Ini kan menyebabkan tidak sah. Ini statusnya namanya hayat mazbuhah. Hidupnya dia itu sama sudah seperti tersembelih. Namanya hayat mazbuhah. Gitu. Tadi apa Pak? Katanya? Tadi? Nah, itu namanya hayat mazbuhah tadi ya. Iya. Kalau memang dia hayatnya hayat mazbuhah, artinya tidak ada harapan untuk hidup setelahnya dipotong, walaupun ada yang terkurangi dari syarat, itu tetap hukumnya bangkai. Kecuali hayatnya hayat mustaqarrah. Artinya hayat mustaqarrah itu baru sedikit kecolek begitu bahasanya. Itu masih seger dan belum kena, itu nggak apa-apa. Namanya masih hayat mustaqarrah itu. Gitu. Kayak misalkan begini, bapak-bapak nabrak motor, ya, nabrak motor, ceprot, terus kelepek-kelepek tuh ayam. Ada bahasa begini, sayang, cepetan ambil pisau, sayang, ntar dia mati. Kelepek-kelepeknya itu kita lihat, kalau misalkan dia memang hayatnya hayat mustaqirrah, hayatnya hayat bakalan hidup seperti sebelum dia ditabrak, mustaqirrah, itu boleh kita potong. Tapi kalau misalkan kelepek-kelepeknya emang kelepek-kelepek mati, udah statusnya hayat mazbuhah, itu berarti dia motong bangke. Hah? Gede. Iya, mau gede kan mau kecil kayak, ya hukumnya begitu. Itu ya. Terus. Masalah berdiah juga itu hukum orang yang berkorban ketika berwakil kemudian disembelih dengan kayu tadi, itu hukumnya bagaimana orang yang berwakil ini? Apakah sah, apakah kurbannya? Kemudian pertanggungjawaban orang yang mewakilkan sebagai orang yang memotong sembelihan itu pertanggungjawabannya seperti apa Bu? Di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia itu bagaimana untuk pergantiannya, di akhirat itu seperti apa? Kemudian hukum bagi orang-orang yang menyaksikan kemudian makan itu hukum daging bagaimana Bu? Jadi apakah kita harus menolaknya atau tetap pura-pura yang bilang makan aja gitu? Baik. Hukum perwakilan itu kan memang semuanya sudah jelas bahwa peralihan hukum akan ada diambil alih oleh orang yang menerima wakalah tadi. Maka segala sesuatu yang terjadi itu menjadi tanggung jawab orang yang menjadi wakil. Berarti kalau misalkan kaitannya masalah udhiyah, dia telah melakukan satu penyembelihan yang salah, maka dia bertanggung jawab. Kepada siapa? Dia bertanggung jawab kepada orang yang telah memberikan kepercayaan perwakilannya. Ya, bentuk tanggung jawabnya apa? Ya, bentuk tanggung jawabnya adalah dia mengganti udhiyah tadi sebagai konsekuensi tanggung jawab dia, karena dia sudah diberikan amanah wakalah itu tadi, perwakilan. Itu yang bertanggung jawab dia. Ya. Itu seharusnya begitu dia melakukan. Kemudian bagi orang yang menyaksikan dan memang di situ melihat adanya ketidaksahan atau dianggap tidak sah dalam penyembelihan tersebut, kemudian yang lain pada diam saja, bahkan udahlah yang penting dibagi rata gitu ya, pura-pura kita nggak tahu semuanya. Ya ini berarti kita telah
beramai-ramai membuat kesepakatan dalam perbuatan dosa. Iya, dosa. Tanggung jawab itu semuanya. Dia tanggung jawab. Kan kalau kita lihat sebuah kemunkaran, kita harus robah. Kalau bisa kita robah dengan tangan, kita robah dengan tangan. Kalau enggak kita ngomong minimalnya enggak sah Pak, minimal begitu. Jangan. Kemudian kalau kita mendiamkan saja, nah ini satu bahaya yang nanti akan ditanggung bersama-sama. Tahu tapi tidak berbuat, tahu tidak menolak, bahkan mengaminkannya. Yaitu sama aja kita telah berserikat dalam dosa gitu. Itu. Ya, ada lagi Pak? Cukup ya? Hai. Kalau untuk ayam, sebenarnya ukurannya seperti apa sih kalau misalnya tenggorokannya belum kena, tapi dia udah berdarah bisa mati gitu. Di tenggorokan itu ada 3 urat, ada 3 usus. Di sini urat besar di tengah. Apabila yang tengah udah kita potong, dia mati, tapi dia masih bisa jalan ke sana kemari, masih bisa ngelancong dia, tapi mati ntar. Karena napasnya masih ada, urat napas sebelah kanan. Ketika kita motong, yang kanan ini nggak kena, yang ini nggak kena, tengah doang, darah mancur, dia mati, tapi prosesnya lama. Karena apa? Dia belum putus urat napasnya. Makanya harus diputusin 3-3-nya. 1, 2, 3. Ini baru mati semua. Maksudnya putus semua, matinya cepat. Gitu. Kalau ini 2 masih ada, belum sah. Karena baru 1. Gitu. Walaupun dia bakalan mati juga. Itu. Ya nanti Pak lah. Belajar yang secara detail tentang udhiyah. Ya. Itu kalau sapi misalkan, itu kalau ininya memang belum belum putus, ada yang sedikit ya, yang belum putus itu dia masih bisa kemana-mana. Itu. Udah lagi cukup. Ya. Baik, insyaallah kita sambung lagi nanti pada pertemuan yang akan datang. Nanti kita akan masuk pada bab iqrar ya. Insyaallah akan kita sampaikan tentang iqrar dan kemudian nanti masuk pada bab ariyah. Wallahu a'lam. Ilahil karim al-karim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syibina karimina dhukrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi niqamahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karimi wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa ahlana auladana wa banatina wa talamidana min ahlil ilmi wal khair. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وكل شيء أعطيتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.